yang melihatnya, dia menangkap makhluk, memakan janin, memakan makhluk yang sudah dewasa. Akan tetapi, dari yang sudah terjadi, dari dia keluar dan bebas dari makhluk gundul itu sebenarnya tujuannya itu apa? Tidak menutup kemungkinan, mungkin saja. Apa namamu tadi? Wardono. Wardono, mungkin dia memilih karena dia penyakit tempanan, apa-apa. Lurah, jelasin Pak Lurah, tolong. Maksudnya ada kriteria makhluk yang dia mau makan gitu, Mas? Makhluk yang tidak berpenyakit. Mungkin masih kenyang, terlalu lapar. Menurut saya Bisa ditangkap lagi. Kalau menurut saya, makhluk gundul itu menangkap dan memakan jika hanya dalam kondisi lapar. Dan yang kedua, dengan adanya dia melihat sekujur tubuh, mengamatinya, apakah dia sedang mencari sosok makhluk atau mencari manusia atau apa? Tapi dia sosok perempuan yang lebih mengejutkan ini. Iya, kayak Menurut pendapatnya jenengan gimana, Mas? Dari yang diceritakan sama dia. Saya bingung. Ya serba bisa sih, kita tidak punya. Kan pada awalnya kita yang tahu informasinya dia menculik lalu memakan. Oh ini tiba-tiba ada informasi lagi bahwasanya dia menculik, dia dilihat lalu dilepaskan. Berarti kan di situ ada. mendingan tanya si Mbak Dangi kan pernah digotong gitu kan. Nah itu nenek. Enggak, waktu diculik pertama itu loh. Bingung Pak. Saya juga bingung sendiri. Assalamualaikum Pak Raya. Maju Penny. Oh, ada di sini. Saya dipanggil Pak Lurah, kami tua. Bagaimana Mas Penny? Apakah ada perkembangan informasi yang didapatkan? Ketua. Saya Tadi mendengar perdebatan antara kalian. Memang benar si Gundul dia menangkap beberapa makhluk, bahkan mungkin jumlahnya cukup banyak yang berada di hutan ini. Memang ada yang dimakan. Namun kalau saya mendengar cerita dari dia, bahwasanya dia ditangkap, dilihat wajah dan tubuhnya, saya rasa dia sedang mencari seseorang yang tepat. Iya. Maksud yang tepat bagaimana? Seperti ini. Dia bukan berasal dari sini. Dia akan mempersiapkan sebuah tanah di luar sana, di luar angkasa sana. Dia sedang mencari sosok khalifah yang pantas untuk memimpin umat manusia yang berada di sana nanti. Ngawur. Kau perhatikan. Dia menangkap banyak makhluk dari Sabiara ini. Dan setiap makhluk yang dia tidak cocok, dia lepaskan. Setiap makhluk yang tidak cocok, dia lepaskan. Dan dia makan janin ketika dia lapar. Logikanya, kalau dia menangkap hanya untuk dimakan, harusnya dia sudah terbunuh. Saya pahit mungkin. Maju Penny. Tetua. Tapi ada benarnya juga, Mas. Tunggu. Kau mendapatkan informasi itu asal muasalnya dari mana sih? Ya. Lama-lama membingungkan loh. Seperti ini. Kau mendengar cerita dari dia. Lalu asumsi kamu apa? Mendengar cerita dari dia. Ya saya tidak berasumsi bahwa dia adalah makhluk luar angkasa. Lalu menurutmu? Ya belum tahu. Tapi seperti ini manusia. Benar juga yang dikatakan oleh Maju Penny. Iya. Dari informasi yang didapatkan, makhluk itu adalah nenek moyang di bumi ini. Nah, sedangkan kedatangan dia ke sini itu ingin membawa manusia-manusia ke alam lain. Nah, di sana sedang mencari yang pas untuk menjadi pemimpin mungkin. Manusia seperti kalian itu adalah makhluk koloni. Dia hidup berdampingan satu sama lain. Membutuhkan pemimpin di antara satu gerombolan. Kalau tidak ada pemimpin, bisa kau bayangkan bagaimana keributan ataupun kekacauan yang akan terjadi pada gerombolan manusia ketika tidak ada pemimpin. Terus ini
saya mengamati dari dia berbicara dan dia memberikan keterangan. Si gundul itu membawa sebanyak-banyaknya makhluk. Lalu dia lihat, di pikiran dia mungkin saja ada kriteria yang bisa dijadikan pemimpin manusia nanti ketika sudah dibawa ke luar angkasa sana. Angkasa manis. Di alam semesta sana. Ya, kok mau nyamakan dia itu Tuhan atau bagaimana? Saya tidak pernah mengatakan bahwasanya dia itu Tuhan. Lalu siapa? Leluhur manusia. Bisa terbang kayak gitu? Di penglihatan saya, di mata batin saya, dia itu menaiki sebuah cahaya. Yang cahaya itu berputar-putar dan dia letakkan di suatu tempat di hutan Sawiara yang saya pun belum pernah mendatangi bagian tersebut. Terus apa lagi mata batinnya dengan lihat? Makin pusing. Yaitu tadi, saya sudah pernah mengatakan kepadamu. Dia datang dari 150.000 tahun yang lalu. Meletakkan 2 anak keturunannya yang bernama Adam dan Hawa itu. Kau tidak percaya itu bagaimana? Bukan itulah. Ini permasalahan penting. Saya juga menyampaikan pendapat ini penting. Ya, saya menerima pendapat panjenengan. Namun, ya, semakin jenengan mempercayai pendapat jenengan sing ngawur, nanti semakin ribet permasalahan. Tapi saya rasa saya tidak beraya. Saya rasa pendapat saya adalah pendapat yang paling masuk akal dan rasional. Lah, seperti ini. Jika memang pendapatmu itu benar, lalu cara penyelesaiannya itu bagaimana? Cara penyelesaiannya, ini mungkin saja, ini baru mungkin. Bisa benar dan bisa tidak. Benar. Mungkin saja ketika dia sudah mendapatkan ataupun mengumpulkan anak keturunannya dari kalangan kalian manusia dan membawanya ke tempat yang dia sudah tentukan, dia tidak akan balik ke sini dan tidak akan membuat masalah. Dan juga manusia yang akan dibawa ke luar angkasa sana akan diberikan kehidupan yang makmur, sejahtera, dan sama rata. Jika memang makhluk itu hanya untuk membawa manusia ke alam semesta sana, kenapa buat membuktikan kalian saja? Gak apa-apa. Cocok. Saya sih gak apa-apa. Nah, itu lebih bagus. Buat membuktikan, bawalah manusia-manusia ini jika memang mau dibawa ke alam sana, biar mereka membuktikan kalau memang benar-benar adanya dan di sana nyaman, tempatnya enak, dia bisa turun lagi untuk membawa manusia yang lain. Betul. Ini manusia waktu itu sudah pernah dibawanya. Tahu nggak? Saya bukan manusia. Ya, rasanya tahu nggak yang dilakukan oleh makhluk itu? Raganya. Apa? Cuma ketawa-ketawa malah jogetin. Loh, bukannya itu main-main. Ini pendapat saya. Itu adalah suatu tes yang dia lakukan, melihat apakah manusia yang berwujud seperti ini itu layak atau tidak dibawa ke sana untuk dijadikan manusia yang makmur. Baraya. Dia itu tetua. Jadi dengarkan kata tetua, jangan menjawab sendiri. Kita harus sepakat, kehidupan bukan hanya berada di muka bumi ini. Ada kehidupan lain berada di luar sana yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita ketahui. Tadi pagi kau sudah setuju denganku. Iya, saya setuju untuk membereskan masalah. Iya, dari si gundul yang maksudnya setuju jangan membesarkan sesuatu yang dilihat oleh kekacauan mata batin apa Ya, ya? sebenarnya tidak ada masalahnya jika kita mencoba. Jika memang pendapat menurut mata batin tetua ini benar, kan mereka mencari manusia. Kita bisa diskusi untuk membawa beberapa manusia dari bumi ini menuju ke tempat itu. Ya oke saja. Nah, kalau memang sudah terbukti baru disampaikan. Nah, tapi yang menjadi masalah bagaimana caranya untuk berdiskusi dengan makhluk gundul itu. dia Ini yang punya mata batin. dia adalah keturun apa? Dia adalah bapak ataupun leluhur dari manusia. Yang jelas, yang akan dia bawa adalah manusia-manusia unggulan yang sudah lahir di bumi ini. Unggul. Mungkin salah satu dari kalian ada yang diunggulkan dan mungkin saja menjadi tokoh di kalangan manusia, lalu dibawa ke sana. Kan kita tidak tahu. Kenapa nggak kamu aja? Kan kamu tahu di sana bakal Kita hidup harus sejahtera. berpikir rasional, Alah. Baraya.
Nah, kamu bicara rasional, kok pindah planet? Tapi pada kenyataannya ada kehidupan lain di luar sana, bukan hanya di bumi. Kayak gini saja lah. Jenengan cari tahu, ya. Nanti saya cari tahu. Nanti kita kumpulkan. Ya kau sepakat atau tidak? Sepakat apa? Bahwasanya ada kehidupan lain selain di bumi. Ya percaya, jadi buktinya ada kehidupanmu.